Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba hapus dulu coba. Ini saya pengen menyampaikan apa itu ilmu faraid. Biar apa? Biar paham cara menghitung warisan di saat ada orang wafat. Membagi warisan apa itu untuk ahli waris secara faraid itu fardhu ain. Kecuali sepakat, maka enggak pakai ilmu faraid enggak apa-apa. Di dalam ilmu faraid itu lidzakari mithlu hadil unsayan. Setiap lelaki satu mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Jadi semisal ya, ayahmu punya anak 2. Kamu lelaki, kamu perempuan. Seumpamanya ayahmu ini punya uang 100 juta, maka lelakinya ini mendapatkan 66 juta lebih dari 666 ribu. Sedangkan yang perempuan itu 33 juta, 333. Sehingga terjadi kerancuan. Di waktu terjadi kerancuan, aku yakin lelaki ini kasihan sama perempuan, yang perempuan juga berontak. Di waktu terjadi seperti ini bagaimana? Bila mana yang lelaki ridho ikhlas. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, pertama kali ilmu yang dicabut oleh Allah itu ilmu faraid. Karena enggak berlaku. Enggak berlaku. Coba tak? Seumpama kamu punya adik, punya kakak, laki apa perempuan? Seumpamanya kamu punya adik, semuanya kamu punya kakak perempuan semisal. Kakakmu sregep, sudah berkeluarga. Lalu ayah kamu punya warisan 100 juta. Ini kalau bagi secara faraid, ini dapat 66 juta ini. Yang perempuan dapat 33 juta. Anggap saja semisal kamu Ning. Kamu ini adiknya ini. Ning, kamu punya saudara kamu cuma 2 saja. Kamu dapat 66 juta. Kamu dapat 33 juta. Kira-kira kamu ridho enggak dapat 33 juta? Sementara kakakmu ini mendapatkan 66 juta. Jawab secara nurani. Ridho enggak? Ridho apa enggak? Jawab secara nurani loh. Ridho. Kira-kira kamu kasihan enggak? Adik kamu dapat 33 juta sementara kamu dapat 66 juta. Kasihan enggak? Kasihan kan? Kamu senang dibagi secara rata, kamu 50 juta, adik kamu 50 juta. Apa kamu dapat 66 juta, adik kamu dapat 33 juta? Dibagi rata. Lah. Di saat ada lelaki yang ridho ikhlas dibagi rata, maka membagi secara faraid itu tidak wajib. Wajib itu bila mana cah lanang iki nuntut. Enggak bisa. Lidzakari mithlu hadil unsayan. Kalau ke sawah saya angkatannya 1 sak. Adik itu mbak-mbaknya cuma setengah sak. Kalau ada genteng melorot, saya yang. Nah, di waktu ada lelaki yang semacam ini nuntut, maka membagi warisan secara ilmu faraid itu wajib. Tapi di waktu yang lelaki sadar, udahlah enggak usah seperti itu. Udah dibagi secara rata, maka tidak wajib ini. Paham maksud saya? Sehingga ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali ilmu pertama kali hilang, dicabut sama Allah.
Budget. Nah, ilmu yang pertama kali hilang. Ilmu yang pertama kali hilang. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah, dihilangkan di muka bumi adalah ilmu faraid. Yang hilang pertama kali, alah, sing canggih ini lho, tak jual tos sisan niku. Saya itu kalau lihat orang enggak canggih, otak. Sepisan tak jual tos ini. Sing canggih lho. Cakal sing ahli ngono. Ganti tak jual tos sisan niku. Ganti cakal sing canggih ngono. Plak. Ilmu yang pertama kali hilang. Ini budget. Diam. Jadi ilmu itu ada dua. Ada kalanya ilmu yang membahas tentang kehidupan, ada ilmu yang membahas tentang kematian. Ilmu yang membahas tentang kehidupan seperti ilmu fikih, ilmu tajwid dan lain sebagainya lah. Itu ilmu kehidupan. Tapi kalau ilmu faraid ini ilmu ilmu setelah mati. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ilmu salasatun, ilmu ada tiga. Wa ma siwa dzalik fa huwa fadlun. Selain tiga ini hanya turahan, apa itu penyempurnaan. Fadlun ayatun muhakkamah. Pertama adalah ayat muhakkamah atau ayat yang menjelaskan tentang penentuan hukum. Nomor dua, au sunnatun qaimah, sunnah yang ditegakkan. Au faridatun adilah, dan ilmu faraid yang adil. Di sini Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful ilm wa yunsa wa awalu syai'in yunza'u min ummati. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid. Karena sesungguhnya ilmu faraid itu, ajarkan ilmu faraid. Maka sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuh daripada ilmu. Anggap saja ilmu itu seperti lingkaran. Seperti lingkaran. Yang satu ilmu hayat. Yang satu ilmu maut. Yang ilmu maut namanya faraid. Yang hayat namanya ilmu syariat. Ilmu syariat. Ilmu syariat itu artinya ilmu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia. Untuk kehidupan manusia namanya ilmu syariat. Sedangkan ilmu faraid ini adalah ilmu untuk kematian. Jadi ada orang masih hidup, itu ilmu syariat. Ada ilmu ubudiyah, ada ilmu fikih dan lain sebagainya. Kalau faraid ini ilmu kematian. Makanya Rasulullah mengatakan fa innahu nisful ilm. Maka sesungguhnya faraid itu adalah separuhnya ilmu.
Rasulullah mengatakan, ta'allamul faraid, belajarlah ilmu faraid, wa'allimuhunna, wa'allimuha, ajarkan ilmu faraid. Fa innahu nisful ilm. Maka sesungguhnya ilmu faraid adalah separuh daripada ilmu. Karena ilmu itu ada dua. Satu, ilmu kehidupan. Nomor dua, ilmu kematian. Ilmu kehidupan itu ilmu syariat. Seperti ilmu ubudiyah, seperti ilmu muamalah, munakahat, jinazat. Ada ilmu ibadah. Ada ilmu transaksi, perakatan. Ada ilmu kekeluargaan, pernikahan. Ada ilmu jinayat. Jinayat itu ilmu saling bunuh-membunuh itu. Itu ilmu-ilmu syariat. Sedangkan faraid ini adalah ilmu kematian. Ilmu yang dipelajari setelah setelah mati. Ada orang mati, kemudian ilmu ini dibahas. Makanya Rasulullah mengatakan, fa innahu nisful ulum, nisful ilm, wa huwa yunsa, wa huwa awwalu syai'in yunja'u min ummati. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang dilupakan. Banyak orang enggak paham ilmu faraid. Kelihatannya orangnya alim, tapi setelah ditanya ilmu faraid dia bisa jawab, Bang. Kalau saya enggak pernah belajar, langsung mulang dulu sih. Saya pernah ngajar ilmu faraid di Pondok Langitan, umur 15 tahun. Makanya saya kalau baca-baca artikel ini gitu, kurang tahqiq. Hei, goyang-goyang. Wa huwa yunsa. Ilmu faraid ini ilmu yang dilupakan. Banyak orang-orang mempelajari fikih setenanan pada akhirnya lupa dengan ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu untuk mempelajari tentang pembagian warisan. Wa huwa awwalu syai'in yunja'u min ummati. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak di akhir zaman banyak orang enggak paham ilmu faraid. Gara-gara apa coba? Gara-gara tadi. Ini tadi bilang kasihan adik. Enggak usah. Saya enggak 66 juta enggak apa-apalah dibagi rata. Sementara adiknya bilang, wah ora adil. Mosok podo-podo anak. Kakakku dapat 66 juta, saya dapat 33 juta. Apa bedanya? Gara-gara ini loh, kemudian orang rata-rata membagi rata. Di saat cah ikin nuntut wajib itu dibagi secara rata, sebagai lidya karim hadil unsayan wajib. Nyampe di sini Pak? Orang kudu paham. Jadi ilmu faraid itu adalah ilmu. Coba ataskan kan, ataskan. Diam. Atas lagi. Atas lagi. Shh, naikkan. Up. Jadi ilmu faraid itu adalah ilmu membagi warisan. Faraidun dari kata fardun, bagian. Ilmu yang mempelajari pasang. Tidak boleh. Tidak boleh. Bawa pulang. Ayo pulang yuk. Bawa pulang. Jadi ilmu untuk mempelajari pembagian warisan itu namanya ilmu faraid. Paham? Ilmu faraid itu adalah ilmu untuk mempelajari pembagian warisan.
Apa ilmu faraid? Ilmu untuk mempelajari pembagian ilmu faraid. Sudah pernah belajar ya? Belum. Rata-rata orang itu lupa dengan ilmu faraid. Wa yunsa. Wa awwalu ilmin yunza'u bi. Pertama kali ilmu yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga lagi. Oke. Kita pahami. Ini ada beberapa. Berikutnya adalah urudul muqaddarah. Urudul muqaddarah ini bagian-bagian yang ditentukan. Kalau ilmu faraid, ilmu untuk mempelajari pembagian warisan. Kalau furudul muqaddarah itu bagian yang ditentukan. Bagian ahli waris yang ditentukan namanya furudul muqaddarah. Saya tidak bertendensi dengan kitab, kelamaan nanti. Tabel ini mana? Kalau ilmu faraid itu ilmu untuk mempelajari pembagian warisan. Makanya faraid. Fardun itu artinya bagian. Bagian wajib itu namanya fardun. Kalau furudul muqaddarah itu bagian yang ditentukan. Bagian ahli waris yang ditentukan. Apa furudul muqaddarah? Awas sih, ora iso tak tuthuk. Ngono kuwi ditulis. Kemudian ahli waris. Ahli waris itu orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, namanya ahli waris. Jadi ilmu faraid itu adalah ilmu ilmu yang mempelajari bagian ahli waris. Namanya ilmu faraid. Apa ilmu faraid? Ilmu faraid itu artinya mempelajari bagian ahli waris. Ilmu yang mempelajari bagian ilmu yang tadi yang pertama apa? Ilmu yang mempelajari pembagian warisan. Ilmu yang mempelajari pembagian warisan namanya ilmu faraid. Kalau furudul muqaddarah itu pembagian pasti yang dikira-kirakan. Pembagian pasti yang dikira-kirakan. Furudun itu dari kata fardun. Fardun itu artinya itu bagian. Bagian wajib. Bagian wajib yang dikira-kirakan. Bagian wajib yang ditentukan kok yang dikira-kirakan. Bagian wajib yang ditentukan. Apa furudul muqaddarah? Qaddarah.
takdir artinya penentuan. Ini sudah takdir saya, orang kok ini kira-kiraan saya bukan, tapi penentuan saya. Furudul muqaddarah itu bagian pasti yang ditentukan. Kemudian ahli waris, ini saya sampaikan tentang istilah-istilah dulu. Ahli waris itu orang yang mendapatkan warisan. Apa ahli waris? Apa ilmu faraid? Ilmu yang mempelajari pembagian warisan. Nah, di warisan muda. Entok telu. Bapak mati ninggal entok telu, bebek papat. Wedhus loro tapi siji mati. Apa furudul muqaddarah? Bagian apa ahli waris? Orang yang mendapatkan warisan. Kemudian tirkah. Sebagian ulama mengatakan tarikah. Tirkah itu harta peninggalan mayit. Apa tirkah? Menanggapi status ning Facebook aja tulisannya Arab. Sing Arab yang ini saja, yang Arab ini saja. Kalau ini Latin enggak apa-apa. Tirkah itu harta peninggalan mayat. Ini istilah-istilah dulu tak sampaikan. Nanti kalau kamu kalau kamu istilah-istilah ini enggak paham, nanti kamu akan bingung kamu. Apa tirkah? Harta peninggalan mayit. Ilmu yang pertama kali dicabut sama Allah namanya ilmu faraid. Ilmu ada dua. Yang pertama ilmu kehidupan, nomor dua ilmu kematian. Ilmu kehidupan namanya ilmu syariat, ilmu kematian namanya ilmu faraid. Ini ilmu yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abi Hurairah. Rasulullah mengatakan ta'allamul faraid wa 'allimuha. Belajarlah ilmu faraid. Ajarkan ilmu faraid. Fa innahu nisful ilm. Sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuh daripada ilmu. Wa yunsa. Ilmu faraid itu ilmu yang akan dilupakan oleh banyak para ulama, para ilmuwan. Wa awwalu ilmin, pertama kali ilmu yunza'u, yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan pada setiap ahli waris haknya, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Jadi tidak harus diwasiatkan. Mak, apa Pak? Aku kok mati yo anakku sing lanang iki wenehi semene sing wedok semene, enggak bisa. Ada. Sudah ada bagian tertentu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ahli waris itu toh kalau kita teliti tenanan itu ada 24 itu. Ahli waris kalau kita mau teliti tenanan itu ada 24. Ada 24 itu. Nanti tak tuliskan. Tadi
lihat-lihat di kitab-kitab ini semrawut deh. Di antaranya ya, ada kakek, ada nenek, ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada paman, anak paman, ada anak lelaki, anak perempuan, ada zaud, ada istri, ada suami, ada cucu, ada anak, ada cucu, ada cucu laki, ada cucu perempuan, ada saudara laki, ada saudara perempuan, ada saudara dari ayah. Jadi dulu ayahmu nikah sama ibumu, ayahmu sudah bawa anak. Atau saudaranya ibumu nikah sama bapakmu, ibumu wis nggawa anak. Paham? Di antaranya lagi adalah ada apa itu? Ada orang yang memerdekakan. Ada orang yang merdekakan, ada laki yang merdekakan, ada perempuan yang merdekakan. Pokoknya jumlah total itu. Nah dihitung itu ada 24. Semuanya. Ini hasil penelitian saya sendiri. Adapun nggak sama di kitab gampang nanti dieksekusi. Kemudian naikkan terus. Saya. Artik apa itu di grup saya. Oke. Jadi ahli waris itu ada 24. Nanti tak tuliskan semua. Kemudian furudul muqaddarah. Bagian pasti yang ditentukan. Bagiannya ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Itu di sini ini coba kita lihat. Ini ada 6. Ada 6 ini. Ada 6. Pertama apa? 1/2. Kedua? 1/4. Ketiga? 1/8. Kemudian? 2/3. Kemudian? 1/3. Kemudian? 1/6. Perhatikan. Setengah ini namanya nisfu. 1/4 ini namanya rubu. 1/8 ini namanya sumun. 1/3 namanya sulusen. 1/3 namanya sulus. Ora tulus. Sulus. 1/6 namanya sudus. Paham? Nisfu, rubu, sumun, sulusen, sulus, sudus. Kamu harus paham ini, sebabnya nanti saya akan berbicara seperti itu. Apa ilmu faraid? Ilmu yang mempelajari pembagian warisan. Apa furudul muqaddarah? Apa ahli waris? Apa tirkah?
Harta peninggalan mayit. Harta peninggalan mayit. Oke. Ahli waris jumlah total ada 24. Nanti ditulis nanti. Tak tulisin nanti. Ya. 24 itu toh. Ada zaud. Ada zaud. Zaud itu suami. Ada zaujah. Zaujah itu istri. Ada ibnun. Ibnun itu anak laki. Ada ibnu benin. Cucu. Ada bintun. Anak perempuan. Ada bintu benin. Cucu perempuan. Ada abun. Bapak. Ada umun. Ada jadun. Ada jadatun. Ada amun. Ada ibnu amin. Dan lain sebagainya. Nanti tak tulis. Ada akhun. Akhun apa? Saudara. Ada akhun sakik. Saudara sekandung. Ada akhun li'ab. Saudara dari ayah. Ada utun sakik. Saudari sekandung. Ada utun li'ab, saudari saya. Ada akhun li'um. Ngono gitu sampean kudu hafal kabeh. Mbak. Saya khawatir akalmu keseliu. Terus kaya Fahri, guyu dhewe. Furudul muqaddaru ada? Nah. Satu nisfu. Apa nisfu? Setengah. 1/2. 2. Apa rubu? 3. Apa sumun? 3. Apa sulusen? 4. 5. Terus. Nanti yang ini nanti tak tuliskan. Sepenting kamu hafal dulu. Ilmu itu untuk dihafal, bukan untuk hanya sekedar saya ngajar aja berani lepas dari kitab kok. Nanti kalau menggunakan kitab itu ruwet. Sebelum menginjak ke sana kemari, kamu harus bisa hitung-hitungan dulu. Kalau kamu nggak bisa hitung-hitungan, nanti ruwet. Contoh ya, contoh. 1/2 ditambah 1/2 sama dengan caranya begini. 2 yang ini namanya pembilang. Ini pembilang. Bilangan. Ini penyebut. Ini harus ngerti dulu. Bahaya we. Ini namanya bilangan. Ini bilangan, ini penyebut. Atau bilangan. Caranya, angka penyebut itu disamakan. Kalau 2 tambah 2 berarti 2. Nggak boleh kamu nulisnya 4. Nanti ruwet nanti. Yang pembilang. Yang pembilang ini ditambahkan 1 tambah 1 2. Paham? 2 dibagi 2 1. Berarti 2 ini namanya 1.
Orang ngomong meni 2/2 itu artinya 1. Setengah tambah setengah 1. Anggap saja ini setengah. Ini setengah. Setengah tambah setengah 1. Nyampe sini paham? Juga tosi raiso. Ini mumpung belum belum melebar. Nanti kalau sudah melebar, kepala kamu semakin pusing. Coba nyampe sini ngerti ya? Awas tak suruh maju rasa tak duduk. Coba. Coba, nggak iso tak duduk we. Coba kamu Gus. Coba. 2/4 ditambah 5/4. Nyone. Dang. Ini pertama kali seperti ini dulu. Coba. C 2 tambah 5 berapa? 7 tulis 7. Alah. 7 ki ngene nulis. Terus per piro? Tulis. Terus. Lah ya terserah toh. Ya. Wong dikandani yo. Kalau penyebut sama penyebut angkanya sama. Kemarin di depan. Ini salah. Ini salah. Berarti begini, 2 tambah 5 7. 4 tambah 4. Sekarang begini. Ini supaya terjadi pecahan. Berarti kan apa itu 7, sini kan 4. Supaya jadi 1 itu kan 4/4 toh. Ya enggak? 4/4. Di waktu ini dikurang 7 dikurangi 4 berapa? 3. Berarti 1,3/4. Jadi kamu ngomong 2/4 tambah 5/4 itu sama dengan 1/3/4. Iki lagi sithik siramu wis ngono. Iku nak suwe-suwe mbrodoli rambutmu. Coba. Sekarang memakai angka yang beda. Seperti contoh 1/2 ditambah 2/4. Alah. Piye, matematikamu dhisik piye? Jadi 1/2 ditambah 2/4. Caranya begini. Angka berapa yang bisa membagi keduanya? Berapa? 4. Kok 2 gitu? 2 dibagi 4 ora iso. Tapi kalau 4 dibagi 2 bisa, 4 dibagi 4 bisa. Sehingga di sini ini 4. Di sini 4. Paham?
Coba caranya begini. Coba 4 dibagi 2 berapa? 2 kali 1. 2. Paham? Oke. Awas sih. Tak duduk wing kok tahun maju gak bisa tak duduk. Ini tuh angkanya masih masih muda. Bagaimana kok angkanya terus ono sing ganjil bareng? 2 sama 3, 2 sama 7, terus piye we? Kemudian saya nulis lagi 4. 4 dibagi 4? 1 kan? 1 kali 2. Paham? Coba sama dengan 4 tambah 4 4, 2 tambah 4 4, berapa? 4 dibagi 4 1. Berarti kamu ngomong muni setengah ditambah 2/4, itu pada dasarnya sama saja kamu ngomong 2/4 ditambah 2/4. Makanya sama dengan 4/4. 4 dibagi 4 1. Berarti 1. Paham? Kok bisa gitu Ustaz? Kamu ngomong ini 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 berapa coba? Bisa 2 dibagi 4 berapa? Hah? Coba 20 dibagi 4 berapa? 5. Kamu ngomong ini 2/4 itu yang asli itu sama saja 1/2. 2/4 itu sama saja kamu ngomong 1/2. Percaya enggak? Ya. Kamu ngomong ini 2 dibagi 4, podo karo sama ngomong 1 dibagi wong loro. Bener gak? Paham? Nah, supaya daripada pusing-pusing, caranya seperti ini. Oke? Awas, tak suruh garap raiso tak duduk. Sekarang kita pakai angka yang beda. Coba 1/2 ditambah 2/3. Sing cerdas tak duduk wenggo. Coba di waktu ada penyebut yang beda, maka carikan angka yang bisa membagi keduanya. Berapa? 6. Oke, 6 ya. Oke? Ya, caranya begini. 6 dibagi 2? 3 kali 1? Oke, 3. Kamu ngomong meni 1/2, sama saja kamu ngomong meni 3/6. Sama enggak? Sama. 3 dibagi orang 6, dapatnya berapa? 1/2. Ya 1/2. Dapat setengah. 3 dibagi 6. Sama seperti 1 dibagi orang 2. Cuman gayanya tok. Oke. Tak tutuk engko ora iso. Kemudian ini penyebutnya juga sama-sama 6. Engko atai 6 dari mana Ustaz? Malah 6 dari mana? Ini cara mencari angka yang bisa membagi keduanya.
Kok enggak 4 saja Ustaz? 4 itu ora iso dibagi karo 3. Kalau 2 sih bisa, tapi kalau 3 kan enggak bisa. Anu toh Ustaz, engko kan 0, malah 0, coba 6 bagi 3. 2 kali 2 4. Kamu ngomong 2 dibagi 3, itu sama saja kamu ngomong 4 dibagi 6. Percaya enggak? Ya. Benar? Benar. Kemudian caranya adalah 6 ditambah 6 berapa? 6. 3 tambah 4 berapa? 7. Coba 7 dikurangi 6 berapa? 1. Berarti 1/6. Seperti ini. Aju atau sisisan minggu. Coba maju. 2/3 4/4 sama dengan 3/6 7/8. Coba raiso tak juga tau sih minggu. Besan. Sing dhuwur, Mbah. Sing gede ngene, Mbah. Carikan angka yang bisa membagi keduanya. Dan Dah. Di coba dicek nih. Coba kira-kira penyebutnya berapa? 12 dibagi 3 kali 2 8. Benar? 12 bagi 4 3 kali 4 berapa? 12 lagi 3. Kira genap. Jadi 12 dibagi 4 dulu. 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 kali 4 12. Berarti ini 12. 8 tambah 12 berapa? 20 pernya 12. Berarti berapa? 1 per 12. Lihat begini.
18 per 112. Caranya seperti itu. Hah? Kemudian 8 dibagi 12 berapa? Caranya dicarikan angka yang bisa membagi keduanya. Berapa coba? 4. Lah, caranya ini toh. Carikan angka yang bisa membagi keduanya. Berarti ini 1. Berarti 4 ya? 4 dibagi 12. 4 dibagi 8 bagi 4 2. Terusan 12 bagi 4 3 lah begini 1,2 per 3. Caranya seperti itu. Ilmu faraid itu ilmu hitung. Yang pasti kamu harus ngerti kalau furudul muqaddarah itu ada berapa? Ada 6. Sebutkan nisfu, rubu, sumun, sulusan, sulus, sudus. Coba kita lihat. Furudul muqaddarah berarti ahli waris yang bagian-bagian besarnya telah ditentukan di dalam Al-Quran. Furudul muqaddarah ada 6. Nisfu, rubu, sumun, sulusen, sulus, sudus. Nanti menggunakan istilah seperti itu. Yang pertama yang mendapatkan 1/2 terdiri dari 5 orang. Dasmu ngeluh. Coba hafalkan ini dulu coba. Ilmu faraid adalah furudul muqaddarah adalah ahli waris ada 3 adalah ahli waris ada 24. Ini enggak usah disebutkan dulu. Kepalamu pusing. Furudul muqaddarah ada 6, nisfu, rubu, sumun, sulusen, sulus, sudus. Coba hafalan ini dulu.